Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening. Ethereum mulai naik lagi ya. Altcoin agak lebih bagus perform. Walaupun BTC agak turun ya. Bagus-bagus, itu yang kita harapkan, yang kita tunggu. Ya kan? Semalam sempat dia agak turun ke 116 ya, tapi terus dia balik lagi, tadi nutup di kisaran 117 ya, poin 1 kalau nggak salah. By the way, ini sekarang saya buat video market cap naik 1,3% di 3 triliun, 71 billion ya. Volume transaksi agak drop 35%, nggak masalah karena kemarin dia drop dengan BTC dominan, orang pada ini kan serok kan, volume transaksinya naik 200 sekian billion. Nah ini agak drop, udah di bawah 200 lagi ya kan, di 196,2 pada TP ya kan, yang scalping, yang swing. Nah yang bagusnya BTC domnya turun mantap 63 ya. Nah, dengan ETH menguat naik 5,6% di sekarang 3117 ETH. Ayo ETH, ini yang kita harap dia, supaya altcoin bisa lebih perform. Fear and Greed agak turun dikit nggak masalah ya. Di Greed kemarin 70-an, ini 68, tapi nggak masalah, yang penting ini. Nah altcoin seasonnya naik balik, altcoin seasonnya 35/100 ya. Makanya altcoin walaupun dia agak drop, BTC ya harusnya begitu, dia agak drop, ETH naik, nah altcoin ikut naik gitu. Itu yang kita tunggu. Ini harap continue terus begitu ya. Jadi paling enggak mini all season masih kita berharap bisa terjadi kalau dia begini terus ya polanya. Itu harapan. Oke. Untuk all season saya nggak yakin, tapi kalau mini ya masih. Mini coin apa ya, itu seperti saya bilang, coin research, coin Amrik. Nextnya mungkin AI ya, itu antara itu coin saya rasa. Ini coin kan kebanyakan, jadi kalau AI pun ya coin-coin Amrik gitu ya. Tahu udah naik tuh ya kan. XRP mantap, balik 290. BNB 68, Solana 162, oke. Stellar kemarin drop agak sampai 44 sen, ini udah agak mantul balik di 46 ya. Cardano juga, Cardano sekarang 73 sen. Oh Sui udah ke $4. Oh Sui ya, kemarin agak stuck dia, banyak unlock, udah lewat mana nih, mulai disorong lagi Sui ya. Habar balik hijau tipis 23 sen. Avalanche, Avax, aduh ini masih itu ya, padahal udah harus break itu. Tadi sempat kencang bentar dia sampai 2260 Avax ya. Terus agak drop balik. Ini saya buat video di 2172. Ini dia harusnya breakout nih. Dia kemarin itu waktu kita lihat ini triple bottom, ini oke lah nggak? Ini kalau lihat dari posisi sekarang, ini dia di support key level ya, itu double bottom loh. Ini harusnya dia break up ke atas ini ya, Avalanche ya. Kayaknya tunggu sedikit waktu lagi bisa lebih breakout ke atas lagi nih Avalanche ya. Kalau terjadi benar dia double bottom ya, harusnya lihat dari ininya udah ini masuk double bottom itu di key supportnya ya. Kita lihatlah nanti.
Yang lain pada hijau tipis, oke. Yang penting udah mulai pada hijau lah ya. Altcoin yang lain dengan ETH mulai disorong juga, mulai naik kan, bisa neken BTC DOM lebih lemah lagi. Itu yang kita harapkan, ya kan. ASEI mulai kenceng, ASEI 37 sen. Ya. Wah, penguin dalam seminggu udah naik 120% ini ya. Fed gimana? Kok Fed boleh AI ini ya, mungkin nanti next giliran bisa agak naik dia ya. Ini kan kemarin coin ISO 20022 ya, koin Amrik. Saya yakin nanti bentar lagi mungkin koin AI agak hangat seperti Fed gitu ya. Singularity ya, itu bisa mungkin nanti. Jadi dia masih still bullish posisinya ini. Ya. Nah, ngomong bullish, kemarin ada yang kok kamu kan udah keluar, kenapa tiba-tiba? Nah, ini kalau nggak ngikut yang saya sampaikan, nah itu agak sulit. Makanya saya capek jelasin. Kalau yang hari ini nonton, nanti cuma kalau lihat judul, kalau tertarik dia baru nonton. Kalau nggak ikutin ya sulit gitu. Apa yang saya paparkan, ya kan, dari dimana saya ajak doa pas supaya big bill ya kan, karena saya dapat info itu uang gede 5 triliun ya kan channel lain nggak ada bahas, saya bahas duluan, kasih informasi ini big bill itu bisa efek ke market gitu ya kan. Tapi kalau yang nggak ngikutin ya nggak tahu gitu, makanya. Dan ini berapa lama bisa ini ya, itu saya juga nggak tahu. Kita lihat seberapa ininya. Satu sisi ada negatif news, termasuk perang. Satu sisi ini duit masih, karena baru pas kan, masih cetakan masih basah nih. Jadi maka kemarin video saya masih stay bullish posisinya. Karena ya itu, oke. Nah, ini yang kita harapkan, kondisi ini awal dia ini kan BTC udah disorong-sorong sampai 123 berapa kemarin tuh, 123,5 kalau nggak salah ya. Nah, terus dia udah mulai drop, koreksi ya kan, wajar. Nah, ini yang kita harap, ini yang TP-TP di BTC masuk ke ETH ya kan, sorong ETH, olah ETH, olah altcoin. Nah, ini yang kita harapkan ya. Nah, hari ini saya agak ragu. Kemarin saya ada dapat rezeki untung saya udah TP saya sisain 25% ya, saya lihat mau atau enggak. Nggak taunya bangun pagi dimakan balik, ternyata dia balik arah, ya udah, tapi ya ada cuan lah ya. Nah, hari ini saya nggak masuk, saya agak ragu gitu ya, ragu karena sedikit rada anomali kalau lihat dari eventnya ya. Seperti kemarin itu CPI naik gitu ya kan, CPI naik harusnya dolar melemah gitu, inflasi naik lagi gitu kan. Walaupun core-nya di bawah forecast, tapi masih di atas sebelumnya ya kan. Core-nya sebelumnya 2,8, memang forecast-nya 3%, tapi yang keluar 2,9, tetap masih di atas sebelumnya. Berarti ada kenaikan core CPI, baik yang monthly atau yang yes over yes gitu ya kan. Nah, sedangkan CPI indeksnya di atas daripada forecast ya, lumayan ini signifikan indeksnya naik itu. Indeks inflasinya yang sebelumnya 2,4, forecastnya 2,6, ini 2,7, lumayan tinggi. Nah, seharusnya dolar agak melemah, tapi kebalikannya semalam
justru dolarnya menguat gitu. Nah, gold yang udah hijau akhirnya koreksi lagi semalam. Nah itu ada, maka saya bilang agak anomali, eventnya nggak ini, dolar agak menguat gitu. Ya, nah kayak hari ini juga kalau saya lihat dari ini eventnya, nah kalau event hari ini PPI naik, sebelumnya 0,1, ini dia 0,3 ya. Ini termasuk 10.30 ada, tapi saya let's say jam 8.30 PPI ya, kalau apa dari data PPI. Nah ini mungkin dolar bisa masih stay green ya, masih stay positif, menguat mungkin sedikit. Ini saya buat video posisi dolar indeks udah di kemarin kan 97 berapa, ini udah 98. Tadi pagi dia nutup 98,3 ya kan, menguat dia, USD menguat di 98,3. Nah pagi ini market Asia melemah tipis ya, 98,2. Nah kalau lihat PPI-nya ini, dolar mungkin masih bisa menguat, nanti mungkin bisa 98,5 kayak ya. Nah harusnya kalau dolar menguat, gold harusnya koreksi gitu ya. Nah saya mau masuk sell, lihat ini dia masih hijau, agak ragu juga, makanya lihat nanti lah. Agak ragu hari ini, ada sedikit merasa agak anomali gitu, makanya hari ini lihat dulu lah, kecuali nanti entah dikocok tiba-tiba hijau tebal gitu gold, nah mungkin saya ambil posisi sell gitu. Kalau ini masih, ini saya buat video masih hijau 10 dolaran gitu, lebih kurang tanggung sih, enggak lah, lihat dulu gitu ya. Saya rasa bisa ini dolar masih bisa agak menguat dikit malam ini ya. Ya kisaran mungkin 98,5 masih possible. Dan yen melemah ya. Kemarin ada yang kok kenapa USD ke yen tiba-tiba anjlok, melemah yen gitu. Ya tiba-tiba dia sekarang berapa? 148,9 tuh, udah hampir 149 ya. Ya karena sedikit masalah di bond untuk Jepang, bond marketnya rada masalah, yieldnya meletus makanya negatif newsnya buat bond, makanya yen melemah gitu. Itu yang buat yen melemah di bond marketnya, bond market Jepang ya. Itu yang sebabkan yen melemah dan dolar agak menguat. Nah kalau lihat event hari ini dengan PPI agak naik dikit ya, mungkin ya dolar bisa agak naik dikit. Dan untuk altcoin ya, buat yang sangkut ini semakin ada harapan lah kalian untuk semoga kejemput gitu ya. Itu yang saya lihat. Terus kok tolong bahas, ada yang komen soal undang-undang kripto, stablecoin sama anti CBDC gagal vote-nya di, ya biasa itu progres ya kan. Itu nanti akan diajukan lagi, lobby dulu, lobby kan, ini kan udah dia lihat kalah suara kemana, itu yang nggak vote itu nanti akan mereka lobby dulu, kalau nggak salah malam ini akan voting lagi gitu. Jadi itu proses ya, proses, nggak masalah. Ini peletakan undang-undang kripto itu nanti pasti terjadi gitu.
Jadi bukan gimana news yang bisa pengaruhi market drop, enggak. Ini voting, biarkan aja berproses ya, undang-undang kriptonya sama stablecoin sama karena sebagian yang mau kontrol, terutama yang partai biru, yang mereka maunya CBDC kan, mereka nggak mau ini. Jadi tapi ujung-ujungnya lobby juga. Ini tergantung dari pabrikan, lobby siapa aja yang bisa mereka lobby untuk paskan nanti. Biarkan proses saja ya, untuk itu nggak usah terlalu dipusingin. Ini lebih mending kita doa itu paus Ethereum udah ada dana ya kan, paus BTC untuk masuk ke ETH, biar ETH disorong dulu nih kalau bisa lebih lagi ke atas ya kan, biar altcoin dan juga masuk ke altcoin, biar ya kita doa agar ada mini alt season lah ya. Itu sih harapan kita. Jadi begitu aja video di hari ini ya, kita kok tolong bahas celo gimana. Ya celo koin Amrik tapi belakangan ini lemot loh. Pergerakan celo udah kurang juga gitu ya. Kalau kita lihat dari kemarin itu sempet bullish, tahun kemarin market lagi bullish, celo juga nggak gimana perform ya. Kayaknya juga devnya udah sakit juga itu. Jadi ya doa lah, siapa tahu bisa agak ada yang sorong ya kan. Sekarang yang lagi hijau bong meme coin di Solana ya. Kalau VeChain gimana? VeChain masih bagus ya. VeChain masih oke. NIR gimana? NIR berusaha bangkit ya, walaupun dia adopt AI segala macam, NIR coba bangkit, tapi kayaknya masih struggle NIR ya. Juga ICP juga setelah dihancurin sama si Kribo ya kan, bosnya FTX itu. Dia berusaha bangkit, sampai hari ini juga masih struggle ICP. Padahal itu bagus itu. Dia korbannya si Kribo itu. Jadi ada yang memang benar ini bangun, tapi ya itu jadi korban gitu ya. Mereka memang enggak ini. Tapi ya jadi korban mainan. Jadi ya kita lihatlah sambil nunggu. Ini Quan belum gimana naik loh ya. Quan harusnya dia Quan ini harusnya agak naik. Quan kok jadi agak stuck ya. Ya kita lihatlah. Semoga terus positif performnya ya. Biar BTC Dom bisa turun dan altcoin bisa lebih better gitu. Nah, Tesos mulai agak ini juga ada sedikit perform, bolehlah. Jadi begitu aja video di hari Rabu hari ini ya. Kita doa semoga dia masih terus positif walaupun news agak sedikit banyak yang apa ya. Tapi satu hal bagus, Indo bagus, Trump udah ketok palu yang dari 32 jadi 19 ya, boleh. Itu salah satu strategi bagus juga yang dilakukan Prabowo sama timnya, termasuk yaitu dia lihat kan Prabowo ke Europe, deal sama Europe malah 0% ya kan, makanya di situ dia lihat juga Trump. Nah ini jadi diputuskan juga lah. Dia coba neken tapi kayaknya nggak ini. Ya 19% udah boleh lah ya.
Tapi satu hal dia neken ke Cina sama India. Nah ini juga lagi hot, termasuk sebagian sama Rusia dia mulai panas nih Trump. Nah ini juga agak nah ini market yang agak kalau dia sama Rusia, nah itu bisa agak efek. Justru kalau Anda tanya saya soal voting undang-undang kripto gitu gagal, itu nggak terlalu saya pusingin gitu, nggak gimana mau efek ke market. Justru yang bisa agak efek ini lagi musuh, takutnya Trump sama Putin makin panas nih. Nah itu yang bisa jadi tiba-tiba nanti market merah. Justru itu agak wanti-wanti. ya mulai agak panas itu dia dengan Putin mulai ini. Jadi itu yang masih agak kita harus hati-hati ya. Jadi kita doa dulu lah, semoga market ini di hold dulu, dana big bill ini ngalir dulu terus ya kan. Biar market yang kan harapannya kita ya, saya berdoa juga buat yang sangkut-sangkut bisa kejemput lah ya kan. Atau paling enggak Anda yang ini ada pantulan, Anda mau switch gitu, Anda lepas dulu ya kan, nanti mau switch ke coin reserve, paling enggak Anda udah nggak minus tinggi gitu. Ya hitung-hitung lah, Anda hitung sendiri ya kan, kalau nanti Anda mau switch gitu, ini kan mulai ada pantul ya. Kalau biar nggak terlalu minus, baru Anda switch gitu kan, ya tergantung lah ya. Itu aja masukan dari saya di video hari Rabu ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.